sayang. Akibatnya apa? Kalau semua disinergikan untuk menuju kalimat Allah, jangan sangka itu kekuatan yang paling hebat. Ya, surat 7 ayat 96, surat 5 ayat 66. Ya. Di situ apabila kamu menjalankan kalimat Al-Qur'an, akan aku lahirkan rezeki dari langit, dari bumi ini yang tidak terhingga. Kata Allah. Itu janji Allah dan itu pasti. Nggak mungkin enggak. Ya. Tapi dengan itulah aku menguji kamu. Istiqomah enggak? Surat 72 ayat 16 sampai 17. Setelah aku limpahkan rezeki dari langit dan bumi, tapi dengan itulah aku menguji kamu. Istiqomah enggak kamu menuju jalan aku? Atau kamu hanya bilang, oh ini karena kepintaran saya, karena kehebatan saya. Nggak bisa. Ya udah diimut. Namanya nggak istiqomah. Ya. Terus. Itu udah diimut. Halo, tolong di-unmute dong. Enggak, ntar kalau Bapak ini giniin, ada Bapak itu. Tolong di-unmute semuanya. Ya, terus enggak. Sumber segala ilmu udah dijelaskan, Al-Quran. Karena itu ilmunya Allah langsung. Surat 7 ayat 52, surat 4 ayat 166. Yang dapat dibuktikan ilmu pengetahuan, udah nggak usah ragu. Surat 25 ayat 6, dari Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Ditulisnya bagaimana? Dengan banyak perumpamaan. Untuk supaya kita bisa belajar. Gampang. Perumpamaan itu kita kaji. Menuju kemana ini? Menuju kemana ini? Ya, karena Al-Quran itu bukan suatu textbook yang bisa menerangkan secara sempurna. Ya, cuman kita bagaimana mengkajinya itu. Sehingga kita ada guiding, sehingga nggak waktu terbuang-buang lama. Karena kita punya waktu ini sangat-sangat pendek. Bagaimana kita mengkaji Al-Quran kalau mengkaji dunia ini dengan tanpa guiding dari Al-Quran? Banyak waktu yang terbuang. Ya, dan Allah sudah dijelaskan, mengkajinya bagaimana di seluruh penjuru dunia ini dan dirimu sendiri itu kalimat-kalimat aku. Sinergikan dengan itu. Bagaimana mencarinya? Sehingga akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kalau yang bukan dengan kalimat Al-Quran, banyak yang gagal. Yang sebelumnya gagal. Apalagi yang di umur pendek sekarang ini. Makanya Allah bilang di surat 23 ayat 71, apabila kebenaran Al-Quran ini mengikuti kemauan mereka, hancur bumi beserta isinya. Hancur. Dan Allah berlepas tangan. Nggak ditengok nanti di akhirat. Allah. Karena kamu menomorsekiankan kalimat Al-Quran. Hati-hati. Dan Allah dijelaskan di Al-Quran itu. Surat 13 ayat 37, surat Al-Baqarah 120. Apabila kebenaran itu mengikuti kemauan mereka, Allah berlepas tangan terhadap ajab di akhirat nanti. Berani kita? Jangan dong. Sayang banget kita kalau seperti itu. Kenapa? Yang diikuti manusia ini, waduh, hancur. Karena sahabat-sahabat mereka itu kita penuhi. Ya, kita ikut berkonspirasi. Hati-hati berkonspirasi bukan dengan kalimat Allah. Ya, hati-hati. Ya. Karena nanti dipertanggungjawabkan ini seluruh kalimat Allah itu kalau kamu sekian kan, ini diminta pertanggungjawaban sama Allah. Surat 17 ayat 36. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu ketahui dengan pasti. Karena seluruh panca indera akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Panca indera ini bukan diminta pertanggungjawaban, dia ngomong sendiri. Ngomong sendiri. Enggak ada kita bisa ini ngapa-ngapain. Ya. Terus. Nah, sekarang kita banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita bisa cocokkan dengan kalimat Al-Qur'an. Ya, banyak sekali. Ya, apalagi sekarang dengan adanya kemajuan ilmu. Dan Allah udah bilang di surat
Al-An'am ayat 67. Likulli naba'in mustaqarra wa saufa ta'lamun. Aku akan melihatkan kebenaran Al-Quran itu dalam waktu beberapa saat lagi. Surat 38 ayat 88, surat Zariyat 51 ayat 5 dan 23. Sama seperti itu. Silakan dicek. Pertanyaannya, yang masa lalu udah lewat, kita udah buktikan nih. Ternyata itu salah semua. Pertanyaannya, apakah masa yang akan datang harus kita ikutin seperti itu? Apakah yang mahal-mahal harus kita ikutin seperti itu? Sehingga kita terjerambab lagi? Yang jangan dong. Ya, nggak ada gunanya. Kalau kita mengikuti lagi, namanya otak kita bebal sekali. Nggak mau bertanya. Ya, sayang. Ya, dan waktu yang pendek ini pergunakanlah seluruhnya dengan kalimat Allah. Ingatlah, surat 22 ayat 47, surat 32 ayat 5. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi kalau kita melihat itu, kita hidup seperti zaman Rasulullah, umur 63 tahun Rasulullah, ya, itu cuma 1,5 jam. Bagaimana kita memperoleh ilmu dan waktu 1,5 jam itu? Kalau kita tidak membahas dengan kalimat Allah. Ya, terus jadi bagaimana kita cara belajar? Kita gunakan seluruh kemajuan yang ada yang kita sudah dijanjikan sama Allah sekarang ini. Serba gampang semua menuju jalan Allah. Surat 21 ayat 7, surat 16 ayat 43. Apabila kamu tidak tahu, tanyakanlah kepada orang yang tahu. Al-Quran ada di saku kita, bisa ditanya, bisa sambil kita ngomong pakai headset, ya, bisa segala macam. Pertanyaan berapa persen kita memakai itu. Kalau seandainya kamu ditujukan semua sama Allah, surat 9 ayat 69, surat 24 ayat 11, surat 10 ayat 9, akan aku tuntun semuanya menuju jalanku. Karena itulah cahaya yang akan menerangkan jalan ke depan itu. Ya, yang tadi surat 57 ayat 28, dengan cahaya itulah aku tuntun kamu, kata Allah. Dengan itulah Al-Quran itu aku kasih rahmat kamu 2 kali. Dengan itulah Al-Quran itulah kamu jalankan sebagai way of life kamu. Itulah saudara-saudara yang aku tunggu. Dengan kelipatan pahalanya 7 kali daripada sahabat Rasulullah yang di zaman Rasulullah. Kenapa kita harus nggak ngikutin? Itu janji semua, bukan janji omong kosong. Ya, terus ingat, ilmu Allah itu harus rahmat bagi seluruh alam. Ya, kalau bukan rahmat bagi seluruh alam, hanya untuk satu golongan, kita bertanya, benar nggak nih? Sekarang contohnya, ya, kita mau bahas kematian. Apakah kematian itu bisa dibeli dengan orang-orang kaya? Nggak bisa. Apakah umur itu bisa diperpendek? Bisa dimundurin sehingga kita kembali muda lagi? Nggak bisa. Apakah pikun itu bisa diundur sehingga kita menjadi tetap seperti zaman Nabi Nuh di umur sekarang ini sekuat zaman Nabi Nuh? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, apakah nyawa itu bisa ditahan? Nggak bisa. Allah udah bilang surat 56 ayat 83, apabila kamu tidak ada yang ngatur, silakan kamu tahan tuh nyawa itu. Gunakan seluruh kekayaanmu. Gunakan seluruh alat canggih untuk menahan nyawa itu. Nggak bisa. Dan selanjutnya, apakah di surat Al-Waqiah ayat selanjutnya, apakah kamu bisa mengembalikan nyawa itu secara lepas dari kamu? Nggak bisa. Jadi sebelum nyawa itu lepas, sebelum nyawa itu sampai tenggorokan, surat 4 ayat 18, itulah kesempatan kamu untuk beribadah sama Allah. Karena ada nyawa sampai tenggorokan, nggak bisa untuk minta tobat pada Allah. Surat 4
ayat 18. Surat 10 ayat 91. Pada waktu Firaun itu mau tenggelam, dia ngomong, ya Allah, aku tahu, aku sadar bahwa Engkaulah Tuhannya Nabi Musa. Nggak bisa. Nggak bisa. Sebelum itu kejadian, mulailah kita sekarang. Kapan lagi? Kapan lagi? Ya, ilmunya Allah gampang kok. Rahmat seluruh alam. Surat 68 ayat 52, surat 81 ayat 27, surat 21 ayat 107. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku turunkan kau Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah itu bukan diturunkan ke dunia ini, bukan dipakai untuk kekayaan pribadi. Enggak. Untuk kekayaan kelompok golongan di zaman Rasulullah. Enggak. Untuk rahmat bagi seluruh alam. Karena dengan rahmatnya itulah semua makmur semua dunia ini. Ya. Terus selalu hubungkan, setiap ada masalah itu selalu hubungkan. Apa maksudnya dalam mengkaji dunia ini? Karena Allah ada janji di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun yang saya ciptakan di antara langit dan bumi ini untuk main-main atau sia-sia. Nggak ada. Semuanya ada. Kita suruh belajar masa yang lalu, ada maksudnya. Surat 21, 16, 17, surat 30 ayat 8, 38, 27, surat 46 ayat 3. Sama seperti itu. Dan Allah ada janji, kalau kamu mengkaji seperti itu, Allah ada bilang, paling gampang. Kenapa? Ada kesulitan, ada kemudahan. 2 kali disebutin di surat Asy-Syarr. Dan bagaimana kita memperolehnya? Banyak caranya dengan ilmunya Allah. Mulailah kita latih panca indera ini dengan ilmunya Allah. Kenapa Allah bilang surat 16 ayat 78? Apabila kamu melatih panca indera kamu, kamu akan bersyukur. Ingatlah pada waktu kamu lahir, kata Allah di surat 16 ayat 78, panca indera kamu belum berfungsi. Tapi dengan perjalanan waktu, panca indera kamu berfungsi sehingga kamu bersyukur. Ya, gunakannya ke jalan Allah. Kapan lagi dan kapan lagi? Yang lalu-lalu sudah kita lihat kok. Ya, yang lalu-lalu sebuah mahal, sebuah borjuis, sebuah segala macam, nggak ada manfaatnya. Kok kita mau ngikutin teori seperti itu? Akibatnya apa? Semuanya hanya milik orang-orang tertentu. Enggak, Allah nggak menjanjikan gitu. Terus, nah ini contohnya. Ya, di dalam satu percobaan-percobaan orang bikin alloderm di dunia kedokteran. Ya, harganya satu lembar alloderm seperti Supratul ini harganya sekitar 30 jutaan. Ya, padahal di satu sisi alloderm itu dibilang itu benda asing. Di satu sisi itu lebih banyak diserap nantinya. Pertanyaannya, kita digiring untuk membeli alat ini. Padahal di tubuh sendiri ada yang namanya autoderm, dermis dari tubuh kita sendiri. Kalau autoderm itu dermis dari orang yang mati. Ngapain kita harus beli itu yang harganya mahal? Kalau itu nggak perlu. Mendingan kita sedekahin itu di jalan Allah, duitnya yang 30 juta itu. Kita pakai dari tubuh sendiri, yang sesuai dengan janji Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Dan sebaik-baik bentuk itu nggak ada tuh apa Kurnia dia tiap Sabtu pagi. dikonspirasi dengan teori mahal, nggak ada. Dia ngapain sih? Dia Ya, sekarang jadi makanya Allah pertama. bilang kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia, kamu tertipu. Di satu sisi dia munafik teorinya, suruh kita pakai. Padahal di sisi Allah nggak ada teori munafik. Ya, terus. Gitu. Ya, Oke, kegunaan nggak usah. autoderm ini banyak. Ya, dari tubuh sendiri. Penggunaan autoderm. Tutup defek dinding abdomen yang akan berubah menjadi fasia dan merangsang regenerasi peritoneum. Tutup defek mukosa berupa konjungtiva bulbi, merangsang pembentukan gusi, mukosa gusi. Tutup defek silikon yang digunakan dengan baik sehingga hasilnya akan terlihat alami. Untuk augmentasi hidung, bibir dan dagu, untuk daerah donor siap didaur ulang, daerah donor sesuai prinsip subunit dan hukum aksi dan reaksi.
Ya, apabila kamu memberi in asantum asantum liang fusikum in asantum falaha, apabila kamu memberi untuk dirimu sendiri, pertanyaannya, benar nggak kalimat Al-Quran itu ada di tubuh kita? Ada. Surat 41 ayat 53 tadi. Akan aku perlihatkan tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru dan pada dirimu sendiri. Benar nggak kalimat ini? Benar. Prinsipnya benar nggak? Cara memberinya? Benar. Apabila kamu memberi yang terbaik itu adalah tidak diketahui. Itu yang namanya prinsip subunit. Ya, kenapa kita nggak pakai? Kenapa kita terlambat? Apakah ternyata 14 abad kemudian baru bisa dieksplor ini kalimat-kalimat Al-Quran ini? Apakah kita untuk berikutnya kita nggak mengeksplor kalimat Al-Quran? Pakai dong. Sehingga hasilnya akan baik, murah. Ya, 14 abad pikiran manusia pintar ini berpikir-pikir. Hanya dibahas dengan satu ayat. Ya Allah, malu nggak kita? Hanya dibahas dengan satu ayat. Ya, apakah kita harus seperti ini lagi? Ya enggak lah. Ya, kita membahas dari segi kanker payudara, dari teorinya Bapak Kanker Dunia, teori Halstead, hilang tuh TTTT semua dari mulai 1922. Berapa juta TTTT yang hilang? Yang kita bahas apa? Untuk survival. Survival itu untuk memperpanjang umur nggak bisa. Akhirnya ketahuannya sekarang 100 tahun kemudian. Ya Allah. Coba pikirkan kalau seandainya maaf payudara itu nggak hilang, TTTT itu nggak hilang, mungkin generasi yang sekarang pintar semua. Karena apa? Sesuai dengan kalimat Allah, menyusui dalam waktu 2 tahun. Kalau seandainya dengan kalimat Allah nggak beli susu bubuk segala macam, akankah pintar? Iya, lebih percaya sama susu bubuk sama reklame yang membayar duit dengan duit 200.000, 300.000 satu kaleng. Padahal menyiapkan yang paling murah, susu yang ada di tubuh sendiri. Kenapa itu yang kita pilih? Padahal Allah udah bilang lagi surat Al-Baqarah 233, apabila kamu tidak sanggup menyusui, silakan cari ibu susumu, silakan kamu bayar. Kenapa yang kita pilih susu kambing? Karena susu kambing itu hanya untuk kambing sendiri, bukan untuk manusia. Makanya banyak yang sering diare. Tapi karena apa? Reklamanya ini melebihi daripada kalimat Allah dinomorsekiankan. Yang berperan di situ dokter segala macam, perawat segala macam. Ya benar. Bagaimana dokter bertanggung jawab nanti di hadapan Allah? Surat 17 ayat 36. Jangan kamu melakukan sesuatu yang tidak pasti kamu ketahui, karena seluruh panca indera akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Berani kita berkonspirasi. Habis itu di-mute. Ya, terus. Nah, ini contohnya untuk augmentasi bibir seperti Angela Jolie atau untuk bikin payudara. Ya, otodermnya dipakai desainnya seperti itu. Pertanyaan kita perlu nggak yang tadi mahal-mahal kita beli yang namanya aloderm? Cuman kita mendesain bagaimana caranya ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, kita mendesain. Sehingga hasilnya bagus. Ya. Terus. Nah, ini salah satu contoh waktu itu saya operasi pasien ini, pasien nggak berduit. Coba bayangkan kalau seandainya pasien ini ya membeli alat yang namanya aloderm yang harganya 40 juta. Kapan ini saya bisa operasi? Allah menunjukkan bagaimana kita membuat klasifikasi sehingga alatnya murah, sehingga nggak berbahaya segala macam, sehingga menjadi lapisan berudu untuk merangsang peritoneum itu tumbuh, sehingga ada teori stem cell segala macam. Inilah teorinya di tubuh sendiri. Ya, ini tumor dinding abdomen, ini saya udah operasi dindingnya segala macam, gimana nutupi peritoneumnya udah saya angkat. Tinggal usus aja, pasiennya nggak mampu, kita desain sesuai dengan kalimat-kalimat Allah. Ya, ini pada waktu itu saya bikin 5 tahun setelah ini baru ada klasifikasinya dibikin di jurnal. Bayangin, saya lebih dahulu tahu karena memakai kalimat Allah daripada jurnal. Ya,
Murah. Sayang kan? Ya Allah. Terus. Nah ini hasilnya setelah 4 bulan saya foto. Bagus perutnya. Apakah kita mau beli Aroderm? Ya enggak lah. Ya, kalau Anda milih itu sendiri, salah sendiri. Anda mau mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahannya udah tersedia, Anda pakai yang mahal, dan dari hasil konspirasi itu Anda dikasih uang segala macam. Ya tinggal nunggu aja hari perhitungan. Makanya Allah bilang surat 42 dan 47, patuhilah perintah Allah sebelum datang suatu waktu yang kamu tidak bisa menolaknya, dan seluruh panca indera kamu akan bersaksi. Tidak ada perlindungan dari siapapun saat itu. Ini kita bikinlah teori-teori yang baik, yang murah, yang mudah, supaya bekal untuk kita nanti di akhirat, insya Allah. Terus, nah, ini teori memperpanjang umur dari cancer dengan bahasa yang namanya opera survival. Padahal kita tahu survival itu yang dari mulai diagnosis sampai meninggal. Meninggal ini udah dikunci sama kalimat Allah, nggak bisa maju, nggak bisa mundur sedetik pun. Tapi kalau orang bule berbicara dengan segala bahasa evidence, kita pakai nih. Oh iya betul, harus ngeluarin duit sekian juta. Duit hilang. Yang namanya istilahnya dengan memperbaiki kualitas hidup. Bagaimana kualitas hidup terbaik rumah kejual? Anak-anak nggak bisa sekolah gara-gara percaya sama dokternya yang berkonspirasi. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah? Selama ini kita salah. Ya, siapa yang menyalahkan itu? Siapa mau mengiring kita salah itu? Siapa yang akan menjadi teman kita nanti di akhirat itu? Allah udah bilang di surat Al-Baqarah 120. Walan tardu ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna huda wal huda. Wala ini tabata awahum ba'da ladzi ja'aka minal ilmi. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani sebelum kita masuk agama mereka. Pertanyaannya, mungkin nggak kita masuk agama mereka? Enggak. Tapi dengan kita mengikuti prinsip mereka, menomorsiankan kalimat Allah, sama aja. Dan diancam, wala ini tabata awalahum. Kulina huda waluda yang aku katakan ada kebenaran. Wala ini tabata awalahum. Apabila kebenaran itu mengikuti kemauan mereka, aku berlepas tangan terhadap Allah. Aku lepas tangan. Mau kita mempertanggungjawabkan itu? Mau kita berkonspirasi yang namanya mau bisa diperpanjang? Mau dengan alasan bahwa itu kita harus berusaha dengan harga yang mahal? Nanti dulu. Otak kita ini harus menstandarisasi dengan Al-Quran. Panca indera kita ini harus semuanya menstandarisasi dengan Al-Quran. Ya. Kenapa? Dari 100 tahun dari hashtag itu, ternyata survivalnya sama. Pertanyaannya, apakah kita harus membahas masalah survival itu untuk selanjutnya? Ya enggak lah. Mana yang kita bisa perbuat sehingga kualitas hidupnya baik dengan harga murah? Itu yang kita harus bahas. Bukan kita ngikutin terus. Masa lalu udah, gitu yang kita pakai pelajaran. Masa kita nggak sadar-sadar? Ya Allah. Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah bagaimana ini? Waktu itu udah berjalan terus. Nggak tahu kita kapan waktu kita akan dipanggil. Surat 31 ayat 34. Apakah kamu tahu besok itu milik kamu? Apakah kamu tahu kamu mati di mana? Hati-hati. Berkonspirasi dengan teorinya manusia. Terus. Nah, ini William Hastep. Dari kita operasi radikal, akhirnya sekarang jadi breast conserving treatment. Akhirnya jadi lagi breast conserving treatment dengan teknik onkoplasti. Ternyata ini yang jadi standar. Kenapa? Ini dengan kalimat Allah. Aku tolakna insana fi ahsani taqwim. Sangat sempurna. Dengan sempurna itu pembuluh darah sehingga bisa jadi dengan onkoplasti ini dengan teknik volume replacement sama volume displacement. 100 tahun baru terbukti. SQ. Ya, pertanyaan perlu nggak? Perlu nggak? Akankah kita kedatangan seperti itu? Ya enggak lah. Satu. Ya, terus. Apa lagi? Nah, ini kita mau membahas tentang
sifat manusia, sifat cancer itu melalui teori yang namanya Mama Print, yang harganya 70, 60, 70 item, yang harganya 60, 70 juta. Pertanyaannya, apakah bisa membahas dengan Mama Print ini sifat cancer itu? Ya nggak bisa lah. Sifat cancer itu dia akan mati, akan enggak? Nggak bisa lah. Kenapa? Allah udah bilang di surat 17 ayat 84. Setiap manusia, setiap segala waktu, segala ini, itu udah ditentukan sesuai dengan masing-masing yang udah diprogram sama Allah. Bagaimana kita membuka program itu? Nggak ada yang bisa. Kumpulkan seluruh orang pintar di dunia ini untuk membuka program itu. Nggak bisa. Oke, sekarang kita tes. Bagaimana mengetes seluruh orang pintar itu? Cobalah yang namanya profesor, maaf. Atau dokter, maaf. Untuk ngetes. Betul nggak teorinya ini? Apakah saya bisa mengetes bahwa berapa persen angka statistik saya untuk meramalkan istri saya pakai baju apa, makannya sehari berapa sendok pada pagi hari? Nggak bisa. Apalagi orang lain yang baru datang saat itu. Orang ngeluarin duit nih 60 sampai 70 juta. Makin tambah bingung kita. 5 item aja yang namanya luminal base segala macam udah bingung, apalagi ini 70 item. Terus probabilitasnya bagaimana? Makin kacau. Kita ikutin dengan namanya istilahnya kemajuan. Ya. Ya terus nah. Terapi target, pertanyaannya kita munafik lagi nih. Padahal kita suka diajarin 1 cm sel kanker itu mengandung 1 miliar sel. Setiap satu sel mengandung DNA 2,5 miliar kode dan sepanjang 5.000 kilo. Bagaimana kita mencari kode-kode itu di antara 5.000 kilo, di antara 2,5 miliar? Nggak bisa. Kalau nggak bisa artinya apa? Dari penelitian itu kita hanya bilang, Maha suci Engkau dan Maha besar Engkau ya Allah. Nggak mungkin aku menembus ilmu kamu ya Allah. Udah, sekedar batas itu aja. Jangan ini jadiin suatu ini untuk membahas, untuk menutupi hasil riset mereka yang rugi dengan kita membayar lagi. Kan nggak benar. Nggak bisa. Patokannya apa? Untuk memperpanjang umur. Padahal setiap orang, kata Allah, sudah 17 ayat 84, udah membawa sifatnya masing-masing. Sifat keberuntungan, sifat musibah, sifat nanti matinya itu udah ditentuin sama Allah. Surat 7 ayat 34 nggak bisa maju, nggak bisa mundur sedetik pun. Surat 4 ayat 78 walaupun kamu berlindung di benteng setinggi apapun. Surat 62 ayat 8 walaupun kamu lari dari kematian itu nggak bisa. Surat 6 ayat 2 ingatlah kamu aku bikin dari tanah. Kemudian aku tentukan waktu matimu, hanya aku yang tahu. Tapi kamu nggak sadar. Kita ngebahas dengan teori konspirasi. Dan itu ancaman Allah surat 17 ayat 36. Hati-hati. Dan pada saat itu, seluruh tubuhmu akan ngomong. Saat itu saya disogok, ini segala macam. Ya Allah, betapa rendahnya harga kita di hadapan Allah. Terus, nah, ingat kebenaran Allah itu tidak boleh mengikuti kebenaran manusia. Mengikuti dugaan-dugaan manusia. Nah, makanya Allah bilang al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Itu surat Al-Baqarah 147. Surat 38 ayat 84. Qala falhaqqu walhaqqu aqulu. Aku katakan itu adalah kebenaran, sumpahku adalah kebenaran. Ngikutin manusia yang hanya dugaan di surat 6 ayat 116. Dasarnya apa? Dan itu tidak merupakan ancaman dibilang di Al-Quran itu surat 13 ayat 37 sama seperti itu. Apabila kebenaran itu mendekati kemauan manusia, aku berlepas tangan terhadap ajabku. Surat 40 ayat 35, 56. Janganlah kamu berbantah-bantahan tentang kalimat aku tanpa bukti kitab, tanpa bukti segala macam. Karena perbantahan kamu itu untuk mencapai suatu kesempurnaan tidak akan bisa, kata Allah. Surat 40 ayat 56. Surat 40 ayat 16 sama seperti itu.
Surat 5 ayat 48. Aku telah turunkan Al-Quran kepada kamu supaya kamu mengambil keputusan dengan Al-Quran. Apabila Al-Quran itu mengikuti kemauan mereka, tunggu ajaku. Sama 49 juga. Janganlah kamu tertipu sama mereka, kata Allah. Dan diputuskan di surat 5 ayat 50, apakah hukum jahiliyah itu yang kamu lebih utamakan atau hukum aku? Kita nggak bisa berbohong nih. Semuanya disampaikan sama Allah. Kita nggak bisa ingkar lagi. Semuanya sudah ada di Allah. Sebagai way of life kita dan mengambil keputusan. Sebagai cahaya kita untuk mengambil keputusan. Surah 57 ayat 28. Sehingga kita menata depan itu dengan cahaya. Bukan dengan kegelapan, meraba-raba, atau dugaan. Terus. Ya. Teori membangkitkan imun sama juga. Kapan aja dari Allah itu imunnya dapat dibangkitkan. Kenapa kita lebih percaya? Hanya dengan niat karena Allah dan tetap pada jalan Allah yang diikrarkan pada waktu sholat, semuanya naik tuh imun. Dengan makan yang sesuai dengan apa ya halal dan thayyiban, semua naik. Dengan berzikir sampai ayat 103, semuanya naik. Murah nggak? Ya murah. Perlu nggak dibangkitkan? Nggak perlu. Hanya dengan kalimat-kalimat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kita sekarang belajar. Dengan kalimat Allah itu sesuatu yang nggak mungkin, jadi mungkin. Misalnya, teori puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kamu berpuasa. Pada teori dunia apa? Berpuasa itu akan terjadi hipoglikemi, akan terjadi dehidrasi. Pertanyaannya, benar nggak? Enggak. Pertanyaan, benar nggak dengan teori yang namanya Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Surat 18 ayat 10, ditidurin 309 tahun. Enggak usah makan kayak ini, tubuhnya tetap. Lebih hebat nggak dari teori dunia? Ya iya, tapi kenapa itu dinomorsekankan? Di mana pertanggungjawaban kita sama Allah? Kalau kita berkonspirasi dengan namanya bahasa evidence. Oke. Terus enggak? Nah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Apabila Kak. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Doa Bila ya dok orang ya. mengucapkan Ya Bu salam, Indrawati. baiklah yang lebih baik, lebih komplit. Ya. Amin. Amin. Ada yang mau bertanya? Makasih dokter. Ada yang mau bertanya? Terlalu asik dengarnya dan lupa salamnya. Ya, jangan lupakan kalimat Allah. Ya Allah, biarlah dia jadi syafaat kita. Dari segala penjuru Amin. ya, yang menolong kita. Ya. Kita salah dibenerin sama ini. Ya. Ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, sempat tanya lagi. Ya. Jadi sekali lagi ya, kalimat Al-Quran itu ya Allah, sayang kalau kita nggak pakai itu jadi sumber inspirasi. Nggak sampai akal kita ini untuk mencari-cari inspirasi di luasnya bumi ini, langit ini, di luasnya lautan ini, di luasnya tubuh ini. Nggak mungkin kalau bukan dengan kalimat Allah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Buang-buang waktu percuma kita. Ya, yuk silakan. Ada yang mau bertanya? Ayo. Silakan Ibu, ada pertanyaan silakan. Kan baru terbuka ya. Kehebatan Al-Quran ya. Cara membahas Al-Quran ya. Ya. Nah, kapan kita mulai ini?
Masa saya, maaf sekali lagi, saya dibangkitkan sama guru yang mengkaji Al-Quran nggak tamat SMP bisa, masa Anda yang di sini yang udah sarjana-sarjana insya Allah, masa nggak bisa lebih baik daripada saya? Hah? Harus bisa. Hukum diri kita harus bisa. Makanya Allah bilang di surat 13 ayat 52, sesungguhnya surat 12 ayat 53, sesungguhnya hawa nafsu itu akan membawa kepada kemaksiatan, kecuali hawa nafsu yang diridhoi Allah. Tempatnya Ganis dulu ingat gak? Oh iya, temannya Leti. Ya. Nah itu nafsu kita saring iri. Iri itu membawa kepada kebaikan, iri yang menuju kebaikan. Itulah nanti yang akan diridhoi Allah. Ya. Nah, ini yang kita harus ini kalimat Allah nih. Iri menuju kepada suatu kebaikan. Masa kita kalah sama binatang? Binatang itu bisa ngasih untuk orang banyak. Buah-buahan bisa untuk ngasih orang banyak. Masa kita nggak ada iri? Apa yang kita ini untuk suruh alam ini? Hah? Masa nggak iri? Nggak ada pertanyaan. Satu lagi. Hah? Dong. Ada silakan, ada yang mau bertanya? Ya dok, saya nanya dok. Ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang karena dapat ilmunya itu tidak dakwahnya saja, termasuk dengan ilmu kesehatannya dok. Kan dikatakan dalam Al-Quran, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza maritu fahuwa yasfin. Kalau kita sakit, Allah yang maha menyembuhkan. Itu surat 26 ayat 80. Ya. Ya. Apalagi mau tanya? Maksud saya gini loh dok. Kita yakin, saya yakin sekali. Oh iya, kalau nggak yakin kita ucapin syahadat lagi. Iya, kesembuhan itu datangnya dari Allah gitu. Tapi kan kadang-kadang ini justru yang memberikan sesuatu yang berbeda itu dari yang katanya ahli-ahlinya gitu loh dok. Jadi kan, oh ini ahli ini yang bicara, ahli ini bicara gitu loh dok. Nah jadi memang harus di kalimat Allahnya itu dikuatkan dulu, baru ketika kita menerima sesuatu itu nanti jadi kita yang menyesuaikan kepada Al-Quran, tapi kebanyakan orang memaksa Al-Quran disesuaikan pada kondisi sekarang gitu ya dok. Nah, Iya. Mohon pemahamannya. Makasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita, Allah udah bilang nih, ya di surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli wa tusadakum min dunillahi. Artinya apa? Apabila kamu meragukan Al-Qur'an itu dari sisi aku, silakan kamu buat kalimat tandingan. Silakan kamu bantah Al-Qur'an itu. Ya. Kumpulkan seluruh orang pintar yang ada di dunia ini. Kumpulkan seluruh orang pintar, bantah tuh kalimat Al-Qur'an. Ya. Pertanyaannya, ini udah ada kalimat Al-Quran, kita masih ada mau ngikutin nih, ya, ngikutin memperpanjang umur, memperpanjang ini, segala macam. Pertanyaannya, walaupun itu dari seorang profesor, walaupun itu dari orang doktor, walaupun itu dari kumpulan seluruh orang profesor, segala macam, pertanyaannya, benar nggak ini? Benar nggak ini? Ada nggak konspirasi di kesimpulan ini? Kembali lagi kita bertanya. Kenapa? Allah udah ngancem. Kalau kamu nggak bisa, nggak ini segala macam, Allah udah ngancem di ayat berikutnya, Al-Baqarah 24. Fa ilam taf'alu walan taf'alu fatakun narul lati waquduhan nasu wal hijarah. Uiddat lil kafirin. Uiddat lil kafirin. Artinya apa? Apabila kamu nggak bisa, dan pasti tidak bisa, takutlah akan api neraka yang aku buat dari manusia dan dari batu. Ya, takut itu. Itu aja pegang.
Kita standar dengan Al-Quran, betul nggak nih? Betul nggak nih? Ada nggak konspirasi? Mahal nggak? Saja kita kurang mengkaji, melatih panca indera itu dari seluruh teori itu dengan kalimat Allah. Sehingga apa? Terjerumus kita. Gila, kalimat Allah di nomor sekian kan. Emangnya kita ini siapa? Allah udah bilang surat 35 ayat 15 16, aku tidak butuh kamu. Engkaulah yang butuh aku, kata Allah. Surat 39 ayat 7, ingatlah aku tidak butuh kamu, tapi aku tidak ridho akan kekafiran kamu. Nggak ridho. Supaya ridho apa? Supaya rahmatnya turun apa? Kalimat Al-Quran. 22 ayat 52. Aku telah turunkan roh Al-Quran dan dirimu Muhammad. Tadi tahu apa iman? Apa itu cahaya? Dengan Al-Quran itu aku berikan iman, aku berikan cahaya untuk menatap masa depan. 42 ayat 52. Ngapain kita ragu lagi? Sekarang pertanyaannya, mau nomor sekiankan kalimat Allah? Bersatu Mau lah, Dok. kita jalan nanti di akhirat dengan gelap gulita karena menomorsiankan kalimat Allah? Ya silakan Anda pilih. Itu hak Anda. Ya, ayat-ayatnya ya. Itu hak Anda kok. Nggak ada paksaan. La ikroha fidin. Kota bayana rudu minal goib. Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Surat Al-Baqarah 256. Tapi yang jelas Allah udah bilang, wailul likuli yauma izin apa? Aduh lupa saya. Surat 77 ada 10 ayat di situ sebut. Celakalah pada hari itu orang yang mendustakan kebenaran Al-Qur'an. Wailul yauma izin lil mukazzibin. Sungguh celakalah pada saat itu. Saat itu tuh saat apa? Saat udah nyawa udah tenggorokan atau saat kita udah masuk ke dalam kuburan. Nyesel kita. Kalau saat itu adalah kita masih di hidup ini masih sehat, insya Allah kita bisa memperbaiki. Kalau saat itu udah nyawa dari tenggorokan nggak ada gunanya. Kalau saat itu saat udah masuk di dalam kuburan, udah hisab segala macam, udah ada saksi-saksi, nggak ada gunanya. 29. Surat 77 tadi sebanyak 10 kali, yaitu surat 15. 77 ayat ke-15, ayat 19, ayat 24, ayat 28, ayat 34, ayat 37, ayat 40. Maaf Ustaz, surat berapa tadi? Yang tadi. 77. Ya, sungguh celakanya pada itu orang yang mendustakan kebenaran. Sebanyak 10 kali itu. Ini kan lewat dari sini. Ya, 10 kali disebutin. Mereka tanya surat apa, Dok? Surat ke-77, saya nama suratnya belum apa-apa juga, sudah paling. Apa? Al-Musalat. Surat ya. 15 ayat 19. Surat ke-77 ayat ke-15 ayat 19 ya. Terus? Ayat 24, ayat 28, ayat Oke. 34, ayat 37, ayat 40. Wailul yauma idzin lil mukazzibin. Ya. Celakalah pada hari itu orang yang mendustakan kebenaran. Wailul yauma idzin lil mukazzibin. Nah, Alam nahlukum. udah itu aja, satu aja. Ya. Terus surat 54 ayat 17 ayat 22, surat 32 ayat 40. Aduh, cepat-cepat kali Ustaz. Surat 54 54 ya. Ya. Kamar nih, surat 17 ayat ke-17 22.
Terus 32, 40. Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? 4 ayat berapa, Bro? Surat 54 ayat 17, 22, 32, 40. Dok, mau tanya, Dok. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya mau nanya ya, apakah seorang wanita yang memutuskan dia tidak mau mempunyai anak, apakah itu sudah menyalahi fitrahnya sebagai seorang wanita? Sedangkan yang kita tahu kan anak, apabila kita diamanahi seorang anak itu kan sudah istilahnya titipan itu Allah telah menitipkan kepada seorang wanita. Itu gitu. Jadi gini ya, Dek ya, itu ada di surat 25 ayat 74. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, lil muttaqina imaman. Ya, artinya apa? Aku menjadikan pasangan-pasangan itu ya sebagai penyenang hati dan menjadikan pemimpin di antara orang-orang yang muslim. Karena bekal itulah yang bakal menolong kita. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus membantah kalimat Allah? Kecuali karena suatu kondisi. Ya, misalnya kita udah berusaha, kita nggak dikasih segala macam, nggak apa-apa. Tetap istiqomah, tetap sakinah wa atona. Karena apa? Program kita ini udah diprogram sama Allah. Ya, kan udah dibilang program Allah itu udah ada di surat 57 Al-Hadid ayat 22 23. Setiap musibah yang terjadi di dunia ini dan dirimu sendiri sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum 50.000 tahun sebelum ini dibentuk. Jadi kita nggak bisa merubah, kita hanya berusaha. Hasil usaha itu tergantung dari keputusan Allah. Nggak ada hasil usaha itu bilang karena pintaran gue ini gue, nggak ada. Tergantung izin Allah, semuanya tergantung izin Allah. Bahkan Nabi sendiri dengan izin Allah. Mau bulan-bulan bisa segala macam. Karena izin Allah. Ya, kalau nggak ada izin Allah mana bisa. Rasulullah aja nggak bisa baca, bisa nulis, tapi dengan izinnya Allah. Bagaimana dengan izinnya Allah itu akan terjadi? Apabila rahmat Allah itu udah turun pada kita. Bagaimana rahmat Allah itu sudah turun sehingga akan terbukti di dunia ini kalimat-kalimat Allah, satukan frekuensi dengan kalimat Allah. Ajak kita berdialog dengan bumi ini, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan makhluk-makhluk lain dengan kalimat Allah. Karena kalimat Allah itu berlaku di tumbuhan, di bumi ini, di ikan segala macam. Kalimat Allah semua itu. Allah udah bilang surat 41 ayat 53. Akan aku lihatkan di seluruh penjuru bumi ini dan dirimu sendiri kebenaran akan Al-Quran. Itu kalimat Allah semua. Orang meneliti apa nih maksudnya kalimat Allah. Di jantung itu ada tulisan Allahu Akbar di sinutnya itu. Di alat pacu jantungnya. Kalimat Allah itu dia nggak bakal berhenti sebelum catatannya akan berhenti, nyawa dicabut. Walaupun dia tidur, walaupun dia apapun, walaupun dia senang, walaupun dia susah, walaupun dia tidur, nggak berhenti jantung itu mengikuti kalimat Allah sesuai dengan kontraknya. Karena jantung itu sangat vital. Ya. Oke, ada lagi? Tapi dok, saya mau nanya satu lagi. Itu seperti kasusnya Angelina Jolie, dia yang kayak ganti foto mama kan? Payudaranya itu gimana dok? Nanti supaya ada nanti. Itu karena teori ketakutan. Ditakutin sama bahasa statistiknya kalau ada gen keturunan, padahal gen keturunan itu kalau kita baca-baca itu cuma 5-10%. Akhirnya dia ngusulin ahli-ahli yang sok-sok pinter
ngusulin kalau seandainya di operasi payudaranya akan ada gen keturunan ini akan bisa melindungi sebanyak 80%. Katanya diangkatnya akan bisa melindungi sebanyak 80%. Nggak terkena kanker payudara. Ya, apabila ditambah ovardiumnya diangkat nambah 5 atau 10%, jadi 90%. Ya, pertanyaannya, data yang statistik 80-90% itu karena proses operasinya atau memang nggak timbul? Siapa yang bisa bedain? Kumpulkan seorang pintar di dunia ini untuk bisa buktikan itu. Jangan-jangan kalau nggak timbul, bukan data statistik itu nggak timbul di dia untuk jadi kanker payudara. Pertanyaannya, sayang kan tetenya hilang, dan tetenya itu dipakai untuk Allah untuk penyempurna di malam pertama. Untuk anak, susunya, surat Al-Baqarah ayat 233. Ya. Nah, harus dihilangin karena ketakutan. Kalian aja bikin gen kecelakaan pesawat udara. Namanya PD, pesawat PU, pesawat udara. Atau kecelakaan darat, gen kecelakaan darat. Ya, atau gen tsunami. Sehingga kita berasumsi apabila ada gen tsunami TS itu kita artinya apa? Kita usah tinggal di tepi pantai. Nah, suatu saat kita bakal mati sekian persen di ini. Ngapain harus takut? Atau gen perang dunia ketiga. Sekali tuh mayat-mayat yang mati di perang dunia kedua. Kita gali itu sudah gitu kita periksa ada gak gennya. Terus kita jual nih ke pembaca. Oh ternyata yang mati gen perang dunia kedua ada gen PD. Jadi supaya nggak mati kita ini nih. Ternyata yang sekarang ini periksa gen perang dunia ketiganya ada PD juga. Jadi harus beli bunker yang harganya yang ada di YouTube itu 400 miliar apa 1 triliun. Pertanyaannya apa betul begitu hidup ini yang harus kita cari untuk melindungi suatu kematian dengan bunker itu dari perang dunia ketiga? Ya bukan begitu. Atau dibikin yang kayak film Nabi Nuh itu ya. Jadi bikin nanti kalau ada gelombang raksasa ada apa kapal yang bisa menyelamatin dia. Ngapain? Kok kita harus takut sama mati? Nggak bisa. Ya, makanya karena maaf yang hadir di sini nggak berpikir secara Al-Quran sehingga gampang dikibulin. Ya, gampang dikibulin. Padahal tujuan kita datang ke dunia ini apa? Maulatul jinna wal insani liya'budun. Surah 51 ayat 56. Aku turunkan ciptakan jin dan manusia semata-matanya untuk beribadah. Ya. Ada lagi mau bertanya? Udah ya, udah 6:30 ya. Makasih dok ilmunya. Kasih banyak dok, Ustaz. Jazakallah selalu. Mudah-mudahan sekali lagi ilmu yang saya sampaikan akan membuka wawasan untuk kita rindu belajar dan melihat Al-Quran. Kita rindu untuk belajar dan mengaplikasikan Al-Quran. Untuk kita rindu untuk jadi pembicara dengan mengamalkan Al-Quran. Untuk kita rindu supaya anak-anak kita berfilosofi dengan kalimat Al-Quran. Hingga kita tidak anak kita, harta kita nggak menjadi musibah untuk jadi tambahan api neraka kita nanti di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Karena bahan bakarnya udah cukup nih, bahan bakar untuk akhirat itu surat 66 ayat 6 itu yaitu diri manusia dan batu. Jangan kita tambah-tambah lagi surat 3 ayat 10 berupa harta dan anak. Ya Allah, harta, batu dan manusia itu kata Allah itu ya tingginya itu tinggi ya setinggi istana ya. Jadi takut. Mudah-mudahan dengan kajian ini
ya rasa takut kita akan bertambah sehingga insya Allah kita akan selamat meniti dunia menuju tujuan akhirat. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Mulia. Terima kasih sus. Sama-sama Nupi. Salam. Yo, assalamualaikum. Salam. Ya, Mbak Sus.